Oke, selamat siang ya. Ini saya mau mereview atau saya mau mengirimkan ya sepasang LED orderan untuk Kawasaki Ninja ya, Ninja 250 Fi. Jadi untuk Kawasaki Ninja 250 Fi ya, Ninja Injection. Nah, Ninja Injeksi itu reflektor kan seperti ini, left dan right ya, kiri dan kanan, high dan low. Nah, ini reflektornya. Nah, kita akan coba mendeskripsikan ya untuk Kawasaki Ninja 250 Fi ya. Saya akan jelaskan sedikit. Saya sudah pernah masang atau saya sering masang juga untuk motor ini dan pemasangan sangat-sangat PNP ya. Sangat-sangat PNP dan memang ada yang harus karetnya harus ada yang digunting sedikit supaya karetnya itu bisa keluar dari soketnya tapi tidak merusak, tidak merubah. Intinya adalah bisa ditutup dengan benar ya di Kawasaki Ninja 250 Fi. Ya. Oke. Seperti biasa pantat Kawasaki Ninja 250 Fi adalah seperti ini. Ya. Oke, kita akan jabarkan satu persatu deh ya secara lengkap terangnya berapa dari halogen standar ya, cara pemasangannya jadi supaya Anda paham juga. Oke ya, sebentar kita rapikan dulu mejanya karena jujur terus terang berantakan banget. Ya, berantakan banget. Ini ada yang nanya lensa, panjang lebar, udah disiapkan barangnya, serius mau beli, tahu-taunya cong ya. Oke. Ya, untuk Kawasaki Ninja 250 Fi. Nah, ini barangnya kita akan mengukur dulu kekuatannya deh, kekuatan cahayanya. Nah, ini kalau bolam standarnya halogen 55 watt ya. Bawaan pabriknya itu adalah halogen seperti ini. Ada yang mereknya Osram atau ada yang mereknya Philips, terserah ya. 55 watt dan ini panas banget ya. Nah, 55 watt ini kita mau ukur berapa sih kekuatan cahayanya gitu ya. Berapa sih tingkat keterangannya. Nah, kita akan ukur menggunakan alat yang namanya lux meter dan watt meter dulu. Ya, di depan ini ada namanya light meter. Nah, kita akan mengukur berapa sih watt dari bolam halogen 55 ini kita ukur. Ya, saat ini kita settingkan dulu adalah di 55 watt. Saya agak sulit untuk menyeting ini karena ya, ini kita sedang mengukur menaikkan potensionya, tegangannya jadi supaya benar-benar di 55. Ya. 53, 54, ya hampirlah 55 ya. 53, sekian, jadi hampir 55. Ya, 54 watt deh. Nah, bolam ini 54 watt ya, sedang nyala dan ini diukur menggunakan light meter. Cahayanya menghasilkan sekitar 1200 tuh. Cahayanya di sini diukur ke depan adalah 1200 sekian. Kita anggap 1300 lah ya. Kita bulatkan 1300. Jadi 55 watt ini ya terbaca 53,9, 54, hampir 55. Jadi boleh dibilang 55 itu 1300 luxnya ya. Jadi 55 watt ini 1300 lux ya bolam ini. Diukur menggunakan alat yang namanya light meter. Nah, ini adalah bohlam dari juragan lampu, tipenya adalah JL ya. Bohlam ini yang saya perkenalkan atau saya tawarkan untuk motor Anda, Kawasaki Ninja Fi, Kawasaki Z250, Kawasaki Z800, Yamaha R6. Pokoknya bohlam-bohlam yang menggunakan lampu yang menggunakan lampu H7, Anda bisa order tipe ini. Ini spesifikasinya sangat tinggi ya. Sangat tinggi ini dalam arti speknya dia menggunakan triple Cooper PCB dan di sini ada tambahan satu buah dot chip. Anda bisa taruh di bawah atau di atas nih. Saya nggak tahu kelihatan nggak di kamera, kita fokuskan. Nah, kelihatan ya. Ini ada tambahan satu dot chip nih. Nah, ini itu bisa Anda taruh di bawah atau di atas. Nanti saya akan jabarkan apa keuntungan Anda taruh di bawah dan apa keuntungan taruh di atas. Jadi ini tuh LED ini tuh bisa diputar. Bisa adjustable ya. Bisa adjustable. Ya.
Bisa diputar, bisa ditarik maju dan bisa didorong mundur. Jadi LED ini sangat-sangat adjustable ya. Bisa diputar 360 derajat. Jadi Anda mau taruh ininya di atas ya, Anda mau taruh dot chipnya di atas atau mau taruh dot chipnya di bawah bisa. Ya, jadi Anda mau taruh begini bisa, Anda mau taruh begini bisa. Karena ini adjustable, bisa diputar. Anda bisa ditarik maju dan didorong mundur. Ya, kemarin saya ada kejadian dengan orang, ya, orang itu tersebut rese terus terang, boleh dibilang customer tapi rese. Resenya dalam arti begini, ya, saya kasih tahu tapi nggak mau dengar. Dia beli produk dengan saya. Saya kasih tahu cara masangnya begini begitu tapi nggak mau dengar. Sudah tidak mau dengar, ngeyel. Nah, buat Anda calon pembeli saya atau Anda sudah beli, ya, tolong jangan ngeyel. Kenapa? Karena saya sudah lebih tahu lah, gitu ya, lebih tahu, lebih paham. Jadi Anda tinggal ikuti prosedur pasangnya bagaimana, tetapi Anda jangan ngeyel. Ya, dia bilang ini bisa lepas. Ya, LED ini bisa lepas dari dudukan ininya. LED ini tidak bakal bisa lepas, bro. Memang ini LED bisa diputar, adjustable. Ya, ini tidak bakal lepas. Jadi kalau Anda pegang ininya, Anda goyangkan bagaimanapun, Anda mau touring, Anda mau masuk lubang, tidak bakal lepas, bro. Ya, tidak bakal lepas ini LED. Ya, tidak bakal lepas. Tuh, kita pegang ininya ya, Anda lihat tuh, dengan sempurna kita pegang ininya, kita goyang-goyangkan, dia tidak bakal lepas. Jadi memang LED ini didesain buat adjustable, gitu ya. Jadi dia ngeyel, dia bilang bisa lepas, katanya waktu touring bisa copot lampunya. Buktikan, saya bilang. Tidak bisa, dia datang ke sini saya dipukul. Ada videonya, ya, CCTV-nya, segala macam, dia ngotot, dia memberikan saya bintang review 1, dia tidak senang, dia samperin saya pasangkan dengan benar tetapi masih tidak mau dengar. Makanya jangan ngeyel, ya. Jadi Anda udah beli dengan saya, ikutilah panduan dari saya. Ini tidak bakal lepas, bro, ya. Yang dia permasalahkan adalah bisa lepas. Ya, bisa lepas. Ini tidak bakal bisa lepas, ya. Jadi untuk Anda calon pembeli, ini tidak bakal lepas. Tidak bakal bisa lepas, ya. Karena memang ini didesain buat adjustable, ya. Oke, saya sudah ngomong panjang lebar, kita akan mengukur dia punya lux-nya berapa, ya. Nah, kita ukur lux-nya 4.800-an ya. Jadi sekitar 4.800. Tadi adalah halogen 55 adalah 1.300, ini 4.800-an. Jadi boleh dibilang 3,5 kali lebih terang daripada halogen standar 55. Ya, nah kita akan mengukur wattnya berapa ya. Jadi supaya Anda tahu bohlam ini cuma 30 watt. Sebentar saya nyalakan dulu. Ya, kita kasih lihat wattnya berapa. Wattnya sekitar 28, jadi 30 watt ya. Jadi bohlam ini hanya 30 watt tetapi terangnya bisa 3,5 kali daripada halogen standar motor Anda. Jadi kita sudah buktikan tuh. Ya, jadi kita sudah buktikan terangnya 3,5 kali daripada halogen standar bawaan motor Anda. Ya. Wattnya juga lebih hemat, jadi Anda tidak perlu takut, wah Pak, perlu pakai kabel relay tidak? Tidak perlu. Pak, motor saya akinya takut tekor Pak. Tidak perlu takut karena bohlam aslinya 55, bohlam ini cuma 30 watt, setengahnya bro wattnya, jadi lebih menghemat aki tetapi lebih terang 3,5 kalinya. Gitu ya. Paham? Jadi tidak perlu tambah-tambahan relay, tidak perlu tambahan ini alat-alat ini itu, tidak perlu takut tekor. LED ini aman untuk aki Anda. Ya, seperti itu. Saya ngomong apa adanya, to the point. Oke? Ya. Selesai. Nah, kita mau memasang. Nah, Anda memasang ini ya, bawaan motor kalau bisa ya, saya ngomong apa adanya nih kalau bisa ya, copotin fairing-fairingnya. Ya, jadi masangnya jangan sistem ngobok. Kalau Anda pasti masang ngobok, kalau nggak mau dibongkar, jadi dari belakang dikobok-kobok begini, itu bisa menyebabkan pemasangan tidak sempurna. Nah, kalau ini sudah di meja, ya, jadi kalau bisa reflektor motor Anda diturunin dari motornya, ya, Anda kerjakan di meja itu lebih bagus, tetapi memang membuat kerjaan untuk Anda lebih ribet, ya, tetapi itu Anda mau dapat hasil maksimal adalah seperti itu. Jadi ini ya, asli bawaan motor Anda lampunya itu seperti begini ya. Jadi ini motor Anda lampunya itu adalah ini. Di sini ada soket. Di sini ada soket ya.
Ya, di sini ada soketnya. Soketnya Anda cabut, Anda buka kelipannya, Anda copotin bohlam originalnya, Anda simpan bohlam originalnya. Ya, ini Anda simpan. Nah, LED yang barusan datang dari saya adalah ini, Anda buka dulu. Pisahkan ininya. Sudah dipisahkan ya. Sudah dipisahkan. Pasang ininya dulu ya. Tidak perlu pakai lem. Ya, karena ada orang yang sudah beli, dia nggak nanya cara pasangnya, dia bilang takut lepas, dia lem ininya pakai lem besi. Itu orang bener-bener dungu. Kenapa saya bilang dungu? Saya tidak pernah mereview barang pemasangan lampu menggunakan lem. Dia dungu sekali, makanya dia dikasih lem. Sorry, saya ngomong kasar, memang tuh orang dungu gitu loh. Ya, saya sudah mereview, Anda bisa nonton secara bebas, dia kasih lem. Tidak bisa memasang menggunakan lem, gagal, dia memberikan saya bintang 1. Sebenarnya yang salah siapa? Yang salah adalah Anda sendiri. Kenapa? Karena Anda dungu. Anda bekerja bukan bertanya dulu, kalau nggak paham bertanya. Saya tidak mungkin kalau Anda sudah beli, Anda tanya, saya tidak mungkin tidak menjawab. Gitu ya. Jadi mohon maaf, ini review untuk Bapak Sapuanto ya di Polsek Penggadengan. Jadi saya sekalian mereview karena sebelumnya ada yang nggak paham, jadi saya agak kesel juga. Tapi sebenarnya sih nggak kesel, tetapi saya tidak mau ada kejadian di kemudian hari seperti itu karena kedunguan seseorang nggak paham, jadi disalahkan barangnya. Padahal barangnya mas bener sudah bagus, tetapi sumber daya manusianya yang IQ-nya jongkok, ya nggak mengerti, tidak bertanya. Nggak mengerti, tidak bertanya, dia main jalan sendiri, dia bilang bisa lepas, dia lem. Dilem jadi bermasalah, nggak bisa pasang, baru komplain. Nah itu salah jalan. Jadi jangan sampai customer saya selanjutnya, termasuk Bapak ya, yang untuk membeli Ninja FI ini, jangan sampai. Makanya saya bilang orang itu dungu ya. Saya tidak usah sebut namanya, mungkin dia nonton juga karena saya tahu dia follower saya ya. Nah, jadi jangan lupa dipasang dulu ininya, dan jangan sampai nanti ada yang bilang saya mereview sambil marah-marah. Saya tidak marah-marah, tetapi saya memang menggebu-gebu orangnya. Ya, karena video ini sudah diulang-ulang. Anda bisa nonton di YouTube berkali-kali dan gratis cara pasang untuk Ninja FI, tetapi masih banyak orang yang males nonton. Entah pelit kuota, entah nggak punya waktu, entah mau instan. Banyak orang Indonesia maunya instan ya. Maksudnya begini instan. Ada telur ayam mau dimakan tetapi langsung digoreng 1 detik langsung matang. Ada yang mau seperti itu. Jadi harus ada proses sebenarnya. Ya, proses penggorengan itu 5 menit baru jadi telur goreng. Ada orang nggak mau 5 menit, ada orang mau diceplok 1 detik langsung matang. Ada yang seperti itu. Jadi tidak mau mengikuti proses. Ya, tidak mau mengikuti proses, kalau dia pintar nggak apa-apa. Tetapi kalau dungu menyalahkan produknya ke si pedagang, tetap aja pedagangnya kalah. Ya mau berdebat bagaimanapun, namanya pedagang adalah kalah. Saya belajar dari Kaskus. Pedagang kalau salah, ya memang salah, disalahkan. Kalau pedagang menang pun, pedagang tetap kalah. Karena kenapa? Customer adalah raja. Gitu ya. Jadi makanya saya tidak mau terjadi lagi seperti itu. Anda nontonlah video ini ya dengan jelas, bersih, ya pasang dulu ininya. Nah setelah dipasang ini diklipin. Nah, sudah diklip dengan benar, baru bohlamnya masuk. Nah, seperti itu. Nah, ini bohlam tidak bakal bisa lepas, bro. Anda mau touring, Anda mau tabrakin mobil ini ke kolong truk, mau ke kontainer, ini tidak mungkin bisa lepas, kecuali pecah, Anda tabrakan. Ya, jadi jangan sampai menyalahkan ini bisa lepas, bro, karena touring. Ya, kalau Anda masangnya nggak bener, bisa lepas. Nah, dia takut lepas, dia lem. Itu salah besar. Ya, ini adjustable ini penting. Untuk apa? Mencari fokus, menggeser bayangan gelap. Seperti itu. Nah, kita lihat dari depan, ya. Ini penting, harus bisa adjustable. Jadi Anda harus menaruh ini vertikal. Vertikal, miring begini bisa, miring begitu bisa. Ya, jadi Anda bisa mencari fokusnya, dan ini LED punya keunggulan lain, dia bisa ditarik mundur, didorong maju. Jadi enak banget gitu loh. Tetapi malah dia menjelekkan soal adjustable-nya bisa copot. Ini LED tidak bakal bisa copot, bro. Ya,
Saya sudah jelaskan, orangnya sudah datang ke sini, ke workshop saya di Jelambar Selatan 17, Blok M nomor 5, Grogol, Jakarta Barat. Saya sudah jelaskan, ini tidak bakal bisa copot kalau Anda masangnya benar. Tetapi namanya orang sudah auban, keras kepala, mau menang sendiri, dijelaskan bagaimanapun dia tidak bisa terima. Videonya ada CCTV di workshop saya. Saya pun dipukul oleh dia, makanya saya bilang dia dungu. Udah salah, nggak mau menerima kenyataan itu gitu ya. Saya sudah upload sebenarnya videonya di YouTube, tetapi saya masih belum share ke publik karena untuk jaga-jaga suatu saat jika dia mau menentang saya lagi, saya sudah mempunyai bukti ya bahwa kita sudah bekerja dengan baik, sudah memasangkan dengan baik, tetapi tidak mau dengar dan kita dipukul seperti itu ya. Jadi adjustable itu penting sekali lagi ya, adjustable itu penting ya. Nah, adjustable ini penting. LED ini tadi saya sudah bilang ada tambahan satu dot chip. Anda bisa taruh LED ini di atas atau taruh LED dot chipnya di bawah. Jadi ini kan bisa diputar nih. Ini kan bisa diputar nih. Jadi ini dot chipnya bisa di atas atau dot chipnya di bawah. Jadi ini bisa dipasang, ini posisinya begini atau posisinya begini. Itu akan menghasilkan hasil yang berbeda. Daripada saya banyak ngomong bagaimana perbedaannya menjelaskan ke Anda sudah beli, Anda coba sendiri. Anda bisa masang begini atau Anda masang begini. Ya, tegak lurus vertikal, jangan memasang ada sudut. Vertikal lah yang benar, ya. Cukup. Nah, ini tinggal colok ke soket asli bawaan motornya, Anda tinggal selipkan di sini. Nah, terus Anda bisa tutup karet pakai originalnya. Kalau Anda tidak mau pakai karet originalnya, Anda bisa beli karet aftermarket di online, banyak adalah karet jenong seperti ini. Tetapi tidak usah menurut saya, karena saya beberapa hari yang lalu baru bongkar Ninja 250 Fi. Pakai karet originalnya bisa. Ya, jadi tidak perlu tak khawatir masuk air. Ya, begitu cukup. Nah, kita akan coba sedikit menampilkan hasil cahayanya. Ya, memang tidak terlalu bagus juga reflektornya karena reflektornya udah butek dan kotor ya. Tapi kita akan menampilkan hasil cahayanya di tembok seperti inilah hasilnya ya. Ini hasil boleh dibilang sangat bagus dan sempurna. Ya. Sempurna. Saya menjual barang tidak mau yang abal-abal dan tidak mau yang kalau istilahnya tidak perfect atau tidak bagus, saya malu untuk menawarkan ke Anda. Nah, ini kan bisa diputar nih, Bro. Kalau Anda taruh begini dengan taruh begini beda loh hasilnya. Ya, beda hasilnya. Saya lebih rekomendasi Anda taruh ini begini. Tuh, begini lebih cakep, Bro. Ya, begini lebih cakep. Begini lebih cakep. Artinya apa? Dot chipnya itu ada di atas. Kenapa? Dot chipnya di atas supaya output di bawahnya lebih padat dan terbukti. Ya, dari pengalaman saya terbukti. Ya, jadi saya lebih suka menaruh dot chipnya ini di atas supaya outputnya lebih padat ke bawah. Tetapi karena ini adjustable, Anda bisa taruh di atas atau di bawah, Anda coba sendiri. Tetapi kalau Anda mau mengikuti rekomendasi saya, taruhlah LED yang dot tambahan chipnya itu di atas. Ya, oke. Saya rasa review saya cukup ya. Untuk Kawasaki Ninja 250 Fi ya, untuk reflektornya. Kalau soal output sih bagus lah ya. Tetapi kadang-kadang kita bilang bagus, masih ada orang yang merasa kurang bagus. Nah, itu yang saya selalu bilang tingkat kepuasan tiap-tiap orang berbeda karena kita sebagai lelaki kita melihat wanita, ada yang bilang dia sudah cakep, ada yang bilang masih belum, yaitu selera gitu ya. Kalau saya bilang sih ini sudah perfect ya. Di antara LED-LED di pasaran dan harganya ini pun murah, di bawah 1 juta satu pasang, terangnya 3,5 kali daripada halogen standar, 6000 Kelvin, warnanya putih ya, 30 watt. Syarat bolam bagus selalu saya harus bilang 1 watt dan luxnya harus gede, level wattnya dia 30 watt, 3,5 kali lebih terang daripada halogen standar. Syarat kedua bolam bagus adalah sudah terang, wattnya 30 watt, harus stabil, tidak boleh ngedrop. Bolam ini tidak ngedrop. Syarat ketiga adalah adjustable. Nah, tadi saya sudah bilang adjustable itu penting ya. Ada orang yang bilang adjustable jelek. Katanya bisa lepas. Bolam ini mau di adjustable gimana pun tidak bakal lepas kalau Anda masangnya benar ya. Jadi tidak bakal lepas. Cuman Anda yang dungu tidak mau dengar. Keras kepala ya. Itu kesalahan di diri Anda bukan di saya. Syarat selanjutnya bolam bagus adalah soal bayangan gelap. Bayangan gelap LED ini kecil. Makin kecil bayangan gelap, makin bagus. Ya. Makin kecil bayangan gelap makin bagus, makin tidak gelap makin bagus. Jadi ini bayangan gelapnya kecil. Tuh. Kecil nih.
Kalau dia lebar yang hitamnya itu nggak bagus ya. Ini istilahnya sudah memenuhi. Karena kenapa dia ada bayangan gelap? Karena LED-nya samping kiri dan samping kanan. Tentu cahaya ke sini tidak ada. Nah, ke sini tidak ada. Nah, ini harus kecil gelapnya. Kalau besar itu jelek. Ya, bolam ini tidak storing, tidak mengganggu ya elektronik mobil motor Anda, ECU segala macam nggak ada masalah. Sensor-sensor ABS segala macam nggak ada masalah. Ya, soal pendinginan LED ini dari triple copper PCB. Jadi ini batang tembaga frameless 3 layer, ya red copper. Jadi untuk membuang panas, menarik panas. Ini ada sedikit heatsink dan ada kipas. Ya, mereknya apa? Mereknya adalah juragan lampu, produk dari JL, ya, juragan lampu. J artinya juragan, L artinya lampu. Jadi JL, ya. Pemasangan bisa PNP, cuman memang kalau nggak mengerti ya, Anda bisa WhatsApp saya, ya, tanya 0898-269-3838. Walaupun Anda beli di Tokopedia, walaupun Anda beli di Bukalapak, atau walaupun Anda beli di Shopee, Anda beli produk saya siap membantu Anda, gitu ya. Silakan WhatsApp saya, buktikan bahwa Anda beli di saya atau beli di reseller saya siap membantu Anda soal pemasangan, gitu ya. Jangan Anda bergerak sendiri dalam arti Anda coba-coba sok pintar memasang sendiri tapi Anda nggak paham, setelah Anda oprek-oprek gagal baru Anda memberikan saya bintang 1. Nah, itu saya tidak senang seperti itu. Ya. Barang sampai, tanya kalau nggak mengerti di mana, yang tidak mengerti kita akan pandu gitu ya, sampai Anda bisa. Seperti itu ya. Jadi banyak permasalahan sekali di motor pemasangan. Oh, katanya dengar ya, bolam yang dijual di si juragan lampu jelek, katanya terlalu pendek, nggak sesuai, makanya fokusnya buyar. Bro, bohlam yang kita jual selalu kita kalibrasi. Apa yang dikalibrasi? Ya, tingginya itu fokusnya harus sama dengan halogen. Makanya kalau ini bolam tidak sama, kita akan gerinda ininya. Kita akan gerus, tapi saya tidak mau membuka kartu apa yang digerus dan berapa banyak, karena bolam yang sebelum dikirim kita akan kalibrasi. Jadi salah besar kalau ada orang bilang bahwa bolam ini terlalu pendek atau terlalu panjang. Anu Anda mungkin pendek. Kenapa saya bisa bilang bolam ini ada orang bilang terlalu pendek? Karena orang dungu tersebut setelah saya counter tidak bisa copot, dia mencari kesalahan lain. Dia bilang bolam saya terlalu pendek. Saya jabarkan pendeknya di mana. Karena di sini bolam H7 kita lihat di sini ini adalah lengthnya 1:1. Titik fokus ini 1:1 tingginya. Jadi tinggi dari sini ke filamen ini dengan tinggi dari sini ke sini sama dengan halogen. Jadi pendek di mana? Tetapi namanya orang keras kepala karena dia dungu. Apapun yang saya bilang salah. Jadi tetap aja intinya kita sebagai pedagang disalahkan. Jadi ya saya lebih baik diam gitu ya. Tetapi Anda sebagai calon pembeli lampu ini atau Anda yang sudah beli tidak perlu khawatir soal fokus ya. Akan kita kalibrasi, Bro. Misalnya, nah namanya barang produksi massal. Ini memang tinggi rendahnya suka beda. Makanya kenapa saya suka papas di sininya, di bagian bawahnya. Ya, jadi barang yang Anda beli, barang sampai Anda tinggal pasang seperti itu ya. Jadi sudah kita kalibrasi, Anda tidak perlu khawatir ya. Oke, saya rasa cukup reviewnya. Saya tidak marah-marah, jadi jangan sampai ada yang berkomentar gila tuh si Jungki mereview barang sambil marah-marah. Saya tidak marah-marah, saya orang yang menggebu-gebu. Cuman kesel aja kalau mengingat lagi menjual bolam H7 ini kepada si Dungu. Gila nih barang bagus saya bilang, tapi kenapa orang bisa keras kepala begitu gitu ya. Auban, batu. Kalau orang Chinese ngomongnya itu dia auban ya, nggak mau dengar. Kalau bahasa gaulnya ngomongnya batu, ngeyel ya. Oke ya, misalnya kalau Anda ada yang tidak senang atau tidak suka atau tidak bingung cara pasang, silakan WhatsApp, ada nomor hotline kok. Saya setiap hari standby, selama saya masih hidup pasti saya balas kok gitu ya. Oke ya, cukup ya. Ini juga dia driverless, tanpa drivernya di dalam, jadi tinggal colok ya. Jadi Anda tidak perlu ngumpet-ngumpetin driver. Kalau ada drivernya lagi ribet, Bro. Ribetnya kenapa? Ada kotak-kotaknya. Yang nggak muat, Bro. Gitu ya. Makanya kenapa ini saya sangat rekomendasi untuk
motor-motor yang menggunakan H7, Ninja, Yamaha, ya pokoknya menggunakan H7 dah. Saya rekomendasi tipe ini dah, udah paling top of the line lah ya. Tanpa driver, tinggal colok soket, drivernya di dalam, terangnya 3,5 kali, tidak storing, adjustable, pendinginannya dari triple cooper, kurang bagus apa coba gitu ya. Oke, cukup reviewnya. Anda jika suka mau beli produk ini, Anda bisa nanti cek di deskripsi, ada Bukalapak, Shopee, Tokopedia ya. Terima kasih.